Oke, jumpa lagi teman-teman. FYP di TikTok saya beberapa hari terakhir ini kok berubah teman-teman. Yang biasanya full dengan FYP dari Mas Yun, Gung Ayu, tapi tiba-tiba muncul FYP baru teman-teman. Apakah itu? Berkaitan dengan seseorang yang ada di barat. Fiti-fiti mereka mulai bertebaran. Ada yang mengaitkan dengan inilah, itulah, banyak sekali teman-teman. Nanti kita lihat salah satunya teman. Akhirnya rencana untuk berbagi dari Gung Ayu terlaksana juga teman-teman. Setelah tadi malam live juga ketika prepare mempersiapkan semuanya, kemudian ini 9 jam yang lalu diposting kegiatan berbaginya teman. Inilah sosok Gung Ayu teman. Ketika dia memperoleh gift lebih dari biasanya, dia selalu menyisihkan untuk berbagi teman-teman. Ini bukan yang pertama. Gelang Mas Yun rantai kapal kok mirip ya? Atau emang kapelan? Piye to iki? Aduh dek, kapal dengan siapa kira-kira? Kalau kita baca captionnya, ini gelang Mas Yun mirip ya. Mas Yun Fauzana 15. Artinya gelang Mas Yun itu dimiripkan dengan gelangnya Fauzana. Coba kita lihat teman. Bukan kapal pesiar ini bisa loh. Tak ini lehermu. Berarti ini teman, dikapalkan dengan gelangnya Fauzana. Ya, no comment lah teman-teman. Ketika masih ada fiti-fiti yang seperti itu, kemudian mengait-ngaitkan, ya saya rasa kalau kita melihat gelang yang berbentuk rantai, itu bukan 1, 2 teman, banyak. Dan untuk membelinya juga gampang. Saya yakin salah satu dari teman-teman yang melihat video ini mempunyai gelang itu juga teman. Tapi it's okay lah teman-teman. Kalau hanya untuk sekedar hiburan, saya rasa tidak ada masalah. Tapi ketika kembali sudah menyanding-nyandingkan, mengait-ngaitkan, saya rasa kita harus mengingat kembali apa yang sudah pernah disampaikan Mas Yun. Pernah disampaikan Mas Martuju, pesan dari Mas Yun seperti apa? Mas Yun sudah merasa sangat keberatan teman-teman. Oke lah, kita boleh mensupport, tapi dengan cara yang bijak. Jangan sampai hal seperti ini terjadi kembali.
Kacung 41 berdiri sendiri, independen, tanpa siapapun. Sudah terjawab atas semua yang banyak mengabaikan keinginan Mas Yun. Inilah salah satu cara Mas Yun untuk melangkah tanpa beban dari kalian yang mencampuri kehidupan, terutama bisnis dan asmaranya. Kehidupan adalah kasih, jangan anggap remeh masalah hatinya. Apa ini maksudnya, teman-teman? Setelah predikat ketua Sobat Ngarit Nusantara dilepas, yang banyak diakui pihak lain dan mencampuri urusan asmara, tapi yang diinginkan kurang adanya dukungan, maka lahirlah Kacung 41. Sudah dimulai. Selamat Sobat Kacung 41. Semoga sukses. Saya masih kurang paham dengan ini, teman-teman. Dan berkaitan dengan tulisan Kacung 41 juga saya baru ngeh ini, teman. Baru melihat ini. Nah, ini tulisan Kacung 41 ini. Untuk teman-teman yang mengerti dan paham berkaitan dengan ini, tolong nanti tulis di kolom komentar, teman-teman. Kalau bajunya jelas itu berkah batu marmer. Itu identik dengan tulisan yang ada di truknya Mas Yun, teman-teman. Sama siapa? Sama Mas Yun. Oh, sama Mas Yun. Siapa? Udah. Sama Mas Yun. Ini udah. Makasih, Kodet. Iya. Kalau bilang, oh kamu pacarnya Mas Yun ya? Bukan. Apa sih? Oh bukan ya? Oh, Bukan. Iya, bilangin iya. Maksudnya bilang iya bilang. Iya. Aja, iya bilang. Iya Kak bilangin iya. Enggak. Oh, gini. Bilangin dia pacarnya Mas Yun ini gitu. Kakak pacar Mas Yun ya? Bukan. Hah? Ih. Kakak bilang kita Mas Yun. Jangan Kak, jangan ngaku-ngaku nanti viral. Wah, makasih Kojet. Enggak. Makasih tokoku. Kakak pacar Mas Yun ya? Bukan. Bilangin iya, kenapa sih Kak? Biar apa? Ya, mudah-mudahan hanya bercandaan saja lah, teman. Jangan sampai seolah-olah kita menggiring opini yang tidak baik berkaitan dengan Mas Yun. Karena untuk saat ini memang sudah mulai tenang, teman-teman. Berkaitan dengan perjodohan Mas Yun pun sudah agak berkurang. Mudah-mudahan teman-teman yang mengidolakan Tata juga bisa memahami hal itu, teman-teman. Karena kalau kita lihat, terus terang minta maaf saya sebelumnya, banyak viti-viti dari teman-teman yang mengidolakan Tata itu masih seolah-olah menggiring opini bahwa ada kedekatan antara Mas Yun dengan Tata. Mungkin juga teman-teman yang lain yang mengidolakan entah itu Gung Ayu, Diaya, atau siapapun itu, teman-teman. Ya, kita harus mulai mawas diri lah. Kita melihat ke depan untuk Sobat Ngarit. Jangan hanya untuk masalah percintaan Mas Yun. Oke lah, sebenarnya tanpa bumbu kisah percintaan Mas Yun, memang Sobat Ngarit kelihatan hambar. Tapi sekali lagi, kita harus melihat tujuan utama kita, teman-teman. Dan Mas Yun juga sudah mengingatkan berulang kali. Untuk sekedar hiburan saya kira oke lah, teman. Mohon maaf bapaknya ini dari mana? Saya di Batam, Yun, di Batam. Anggota kamu di Batam banyak, Yun. Oh iya. Ini live yang kemarin, teman. Keluargaku. Sehat selalu ya, Yun, ya. Sehat selalu ya. Ya siap-siap. Terus menginspirasi masyarakat Indonesia, Dek Yun, ya.
Oh, iya siap Bapak. Iya, kau orang baik, kau orang sederhana, orang baik. Makanya Allah angkat derajat kamu, luar biasa Yun. Keren. Tidak Bapak, tidak, saya tidak sebaik itu. Iya, betul. Kamu tidak sebaik itu, tapi kan belajar untuk jadi orang baik kan semua wajib, ya kan? Sama-sama kita belajar. Ya, siap Bapak. Itulah teman, adab dari seorang Mas Yun. Saya rasa kita semua sudah bisa melihatnya lah teman, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata ketika bertemu dengan teman-teman Sobat Ngarit di setiap kopdar yang Mas Yun hadiri teman-teman. Ya mudah-mudahan sosok Mas Yun yang begitu sederhana kemudian mengutamakan adab itu memang benar-benar menjadi panutan untuk teman-teman semua. Saya rasa teman-teman Sobat Ngarit kalau dilihat dari segi usia itu lebih banyak yang di atasnya Mas Yun daripada yang di bawah usianya Mas Yun teman-teman. Tapi kita tidak melihat semuanya itu dari sudut pandang umur teman. Banyak kok yang secara usia itu dewasa, tetapi pemikiran, tingkah laku, adab, sopan santun itu masih sangat kurang teman-teman. Salut untuk Mas Yun. Wong nang TikTok iki wis jadi permasalahan kan hiburan. Wong buka TikTok kan pengen hiburan, Pak. Ngono lho. Uang buka TikTok lah pengen hiburan sih. Hiburane jaraki kowe. Yo mati, Pak, lek koyo ngono ku carane hiburane jaraki aku. Matamu. Roto serius didik ya. Iki mumpung sing delok iki gak akeh dadi nggih nyadarne ndase wong iki kan gampang to. Digengandani iki kan gampang. Nah, roto serius iki ya. Aku itu udah berangkat main TikTok itu udah lama teman-teman ya. Yo gak sing luwam ngono gak. Ya maksudnya kan udah sedikit paham arah-arahnya itu bagaimana. Kan seperti itu. Aku itu juga punya fanbase namanya itu Roncat Lovers. Habis itu semenjak aku sama Rafika itu ada support 2R. Habis itu ada PP Kuning, masih banyak lagi lainnya. Aku sama Gilga itu ada Upin Ipin Jawa Timur. Wis wake kan kayak gitu ya. Aku bukan yang membentuk fan itu terbentuk karena namaku dibantu sama orang, enggak gitu loh. Gitu. Aku nggak mau yang namanya itu ngambil apa ya? Kita itu naik karena apa gitu loh teman-teman. Contohnya apa gini ya? Contoh ada yang viewernya banyak karena Sobat Ngarit. Habis itu viewer banyak karena Sobat Ngarit gawe grup dewe. Nah, harusnya kan kita memahami aja gitu loh teman-teman. Makanya kadang-kadang orang itu kalau dikasih panggung itu kan nggak bisa menempatkan dirinya itu yang bahaya. Nah itu teman, saya rasa masuk akal yang disampaikan Mas Roni. Ya kita juga harus mawas diri lah teman-teman. Jangan mengharapkan Mas Roni menjadi seseorang yang sempurna menurut ukuran dari teman-teman sendiri. Biarkanlah Mas Roni menjadi dirinya sendiri. Ketua yang tersemat di namanya Mas Roni, yang diemban Mas Roni setelah Mas Iyun menyampaikan secara langsung, sekali lagi teman, itu hanya sebatas ketua secara organisatoris teman-teman. Karena yang akan dibangun adalah Sobat Ngarit
sebagai wadah yang memiliki landasan hukum, teman-teman, yang terbentuk secara formal. Itu yang diharapkan dari teman-teman inisiator di daerah. Jadi kita harus bisa bedakan ketika Mas Roni live sebagai dirinya sendiri dan ketika Mas Roni di real life di dunia nyata sebagai ketua Sobat Ngarit. Itu yang harus kita bedakan, teman-teman. Jadi harapannya ya jangan sampai kita selalu menuntut Mas Roni harus begini, harus begitu. Saya rasa kurang tepat, teman-teman. Tetaplah kita kompak sebagai bagian dari Sobat Ngarit tanpa menuntut terlalu banyak. Bukan hanya ke Mas Roni, ke Mas Iyun juga, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sababatan. Srek, srek, srek.